Social intelligence atau kecerdasan sosial sekilas merupakan istilah yang terasa asing serta terkesan rumit, dan barangkali membuat kita merasa sedikit canggung mendengarnya. Namun sesungguhnya, kecerdasan sosial, baik disadari atau tidak, kita gunakan setiap hari dan dengannya kita terbantu dalam memperoleh pengalaman yang lebih baik dari lingkungan sosial kita. Apakah kita berada di rumah ataupun di tempat kerja, memahami keberadaan serta interaksi sosial dengan orang-orang di sekitar kita, akan dapat membantu kita memperoleh hal-hal baik dari berbagai situasi sosial yang kita hadapi. Hasil penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa apabila tujuan pelatihan dinyatakan dengan jelas, maka proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan materi pelatihan akan lebih cepat dan lebih mudah diserap. Oleh karena itu, marilah kita tinjau terlebih dahulu tujuan pelatihan ini. Di akhir pelatihan, para peserta diharapkan semakin mampu menyadari pentingnya kesadaran akan perilaku diri sendiri, menjadi lebih berempati kepada orang lain, memahami cara membangun dan mengembangkan keterampilan menyimak secara aktif atau active listening, melakukan komunikasi antar pribadi secara efektif, mengenali beragam social cues atau isyarat sosial. Isyarat sosial merupakan sinyal yang diekspresikan melalui bahasa tubuh atau body language, ekspresi wajah, intonasi suara maupun pilihan kata sebagai cara menyampaikan pesan tersirat dalam sebuah komunikasi maupun interaksi. Memilih topik pembicaraan yang tepat, serta memahami berbagai bentuk bahasa tubuh. Modul 2. Meningkatkan kesadaran diri atau sikap mawas diri. Seringkali kita merasa bahwa situasi di sekitar kita berubah karena orang lain di sekitar kita berubah. Tetapi sebenarnya, bila kita menyadari dengan sungguh-sungguh tindakan dan perilaku kita sendiri pun dapat mengubah bukan hanya diri kita sendiri, melainkan juga lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Kesadaran akan tindakan dan perilaku kita dapat menjadi alat atau sarana penting yang dapat mendorong terjadinya perubahan tersebut. Itulah sebabnya, kita harus sungguh-sungguh menyadari dan mewaspadai pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan maupun perilaku kita, termasuk cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Menghilangkan atau membatasi diri Anda dari sikap menipu diri sendiri atau self-deception. Menipu diri sendiri sesungguhnya merupakan hal yang biasa kita lakukan untuk menyembunyikan sesuatu dari diri kita, atau mencegah diri kita untuk menerima suatu keadaan yang sebenarnya. Kita juga seringkali mencoba membuat diri merasa nyaman dengan mempercayai apa yang kita ingin percayai, serta mengubah fakta yang sudah kita ketahui di dalam pikiran kita, dengan menipu diri sendiri. Tidak seorang pun luput dari kebiasaan ini, dan sesungguhnya kita mendapati bahwa kita melakukannya lebih sering dari yang kita pikirkan. Sebagai contoh, Anda menipu diri sendiri dengan mengatakan bahwa presentasi Anda yang terbaik dibandingkan dengan presentasi orang lain dalam sebuah sesi pelatihan presentasi, meskipun sebetulnya Anda tahu bahwa ada presentasi orang lain yang lebih baik, dan Anda menyadari bahwa masih banyak perbaikan yang harus dilakukan pada presentasi Anda. Atau Anda menipu diri sendiri dengan mempercayai bahwa orang-orang sedang membicarakan Anda ketika Anda sedang berjalan melewati mereka. Sikap menipu diri sendiri sesungguhnya memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi hubungan kita dengan orang lain serta memunculkan kesan yang keliru terhadap diri kita sendiri. Cara paling sederhana untuk mengatasi atau mencegah perilaku ini adalah dengan bersikap jujur dan berterus terang kepada diri sendiri dan orang lain. Katakanlah selalu sesuai dengan apa yang Anda sungguh-sungguh pikirkan, dan jelaskan apa adanya sesuai fakta yang sebenarnya, serta jangan mencoba menipu dengan ungkapan atau maksud yang berbeda. Demikian pula, ketika menerima informasi, umpan balik ataupun masukan serta saran, cermatilah sebelum menarik kesimpulan atau memberikan tanggapan. Kenalilah fakta dan peristiwa-peristiwa yang ada sebelum mengambil kesimpulan final, serta menyampaikan pendapat Anda. Misalnya, presentasi Anda mungkin Anda anggap sudah cukup baik meskipun dengan beberapa perbaikan yang perlu dilakukan, tapi janganlah menganggap bahwa presentasi Anda adalah yang terbaik dibandingkan dengan presentasi orang lain. Walaupun Anda perlu membangun rasa percaya diri dan rasa bangga terhadap diri Anda sendiri,
Menipu diri sendiri merupakan hal yang tidak bermanfaat, karena hal ini berpotensi merusak hubungan Anda dengan orang lain. Satu dan lain hal karena Anda cenderung akan sulit menerima masukan atau umpan balik dari orang lain, serta Anda tidak termotivasi untuk melakukan pengembangan diri Anda menjadi lebih baik lagi.